Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami terkait mazhab-mazhab atau aliran-aliran dalam kriminologi. Ya. Kelompok kami terdiri dari saya, rekan saya kedua Velita, 3 Florencia. Baik, kita masuk di aliran kriminologi. Secara umum, aliran dalam kriminologi dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan demologi atau spiristik, yaitu mendasar pada adanya kekuatan lain atau spirit, roh, unsur utama dalam penjelasan spiritistik adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik. Dia tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dalam kontrol atau pengetahuan manusia yang sifat terbatas. Kedua, pendekatan naturalistik, yaitu pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih rinci dan bersifat khusus, serta melihatnya dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan demologi menggunakan dasar kekuatan dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap objek-objek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada. Dengan demikian, penjelasannya berada pada apa yang diketahui atau dianggap benar menurut fakta fisik atau empirik. Dan dunia kebendaan, pendekatan naturalistik ini pun dikenal baik pada yang kuno maupun yang modern. Selanjutnya, aliran klasik. Teori ini mulai di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia mendasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memiliki mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak dan mana yang tidak. Menurut BK Weda 2011, pasal nomor 15, bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah mempertimbangkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, aliran neoklasik. Neoklasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian, teori neoklasik ini tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio, yang berkehendak bebas karena bertanggung jawab atas pembuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, aliran positivis. Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (The Doctrine of Free Will). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada 3 segmen teori dalam aliran positif. Pertama, segmen biologis Lambrosian.
mempertimbangkan karakteristik fisik penjahat. Kedua, segmen psikologis meliputi antara lain faktor psikologis seperti neurosis, psikosis, dan gangguan psikotik yang membuat seorang melakukan kejahatan. Ketiga, segmen sosial positivisme yang ditemukan di Adolphe Outlet, Rawson, Henry Mayhew, dan memikirkan faktor sosial Durkheim, termasuk profiti anggota subkultur, tingkat pendidikan rendah, kota padat, distribusi kekayaan sebagai faktor penentuan dalam kejahatan. Lanjut. Masa kritis. Aliran kritis juga dikenal dengan istilah critical criminology atau kriminologi baru. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik tentang kami terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Lanjut. Aliran kritis. Masih lanjut di aliran kritis. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang bukan tindak kejahatan dalam kurung tidak jahat. Dan tentunya hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya. Dilanjutkan oleh Felita. Jadi, kesimpulan dari semua penjelasan kami itu adalah kriminologi itu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan atau penjahat dan segala gejala-gejalanya. Jadi di dalam kriminologi terdapat berbagai macam aliran pemikiran atau cara pandang, atau kerangka acuan, paradigma, perspektif, yang itu digunakan untuk melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan berbagai kejahatan. Dan adanya aliran, itu ada aliran klasik, aliran neoklasik, aliran positif, dan aliran kritis. Aliran-aliran ini merupakan pemikiran penting agar pembuat kejahatan dapat diadili dengan seadil-adilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin bertanya dari kelompok 9. Bagaimana aliran kriminologi kritis menjelaskan mengenai kejahatan?
Izin bertanya, saya Nurmila Irunisa dari kelompok 2. Bagaimana contoh penerapan aliran klasik? Terima kasih. Mbak Melita boleh ditulis pertanyaannya tadi sama Mbak Ica. Izin menjawab ya Melita pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana aliran kriminologi kritis itu menjelaskan mengenai kejahatan. Jadi pada aliran kriminologi kritis itu dia aliran ini tuh memusatkan perhatian pada kritik tentang intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai bentuk kejahatan. Itulah mengapa sebabnya aliran ini tuh menggugat eksistensi hukum pidana. Dan juga pendukung aliran ini tuh menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana itu hanya sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan itu memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Nah, jadi mengapa hal itu dikatakan sebagai kejahatan? Karena di dalam hukum pidana masyarakat umum ini, mengapa hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang bukan tindak kejahatan atau tidak jahat. Dan tentunya hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya. Jadi pada intinya itu tuh aliran kritis ini tuh dia muncul sebagai kejahatan karena adanya intervensi kekuasaan. Nah, terima kasih. Izin bertanya, Silakan. dari kelompok 6, bagaimana perspektif aliran klasik dalam kriminologi hukum mengenai hukuman dan pencegahan kejahatan? Terima kasih.